Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aydan, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dituntun langkah kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta diringankan langkah kita untuk menjemput kebaikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kebaikan pada satu orang, dan yang sebenar-benar kebaikannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah diringankan langkahnya untuk menuntut ilmu Allah, dijadikan faqih oleh Allah, dijadikan paham terhadap agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah benar-benar dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan sedikit pembahasan terkait dengan tafsir surah Al-Falaq. Pada bahasan minggu lalu kita membahas terkait dengan sebagian pembahasan di surah An-Nas, dan insyaallah hari ini kita bahas pembahasan surah Al-Falaq yang sebenarnya seharusnya turun dua surah ini secara bersamaan. Jadi sesuai dengan runtutan daripada surah Al-Quran, duluan surah Al-Falaq, baru surah An-Nas. Namun karena kita sepakat menjelaskan surah yang ada di dalam juz 30, juz amma, sesuai dengan rentetan hafalannya, artinya dari belakang ke depan, maka begitu pula yang saya jelaskan tafsir-tafsirnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai An-Naba. Baik, surah Al-Falaq. Surah ini, dua surah Al-Falaq dan An-Nas, kedua surah itu disebutkan dengan Al-Mu'awizatain. Dua surah perlindungan, itu artinya Al-Mu'awizatain. Dua surah perlindungan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surah ini ya, dalam satu ketika yang kedua-duanya sekaligus diturunkan untuk doa yang paling besar sebagai pelindungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kala itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu pernah merasakan sakit akibat daripada sihir yang dimunculkan oleh seorang Yahudi yang namanya Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam pernah menyuruh anggotanya, anak buahnya, untuk mencuri rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan rambut itu dibuat 11 simpul, ya, diikat, dibuat 11 simpul. Dan dulunya seorang penyihir, tukang dukun seperti itu kebanyakan dari kalangan perempuan.
dari kalangan perempuan. Makanya Labid bin Al-A'sam ini ketika menyuruh anggotanya untuk mengambil rambut Nabi SAW sehingga dibuat simpulan pada buhul-buhul, kemudian ditiup-tiupkan. Nah, nanti makanya dijelaskan di dalam surah Al-Falaq itu dikatakan dengan an-nafathah. Maka ketika itu Rasulullah SAW diberitakan oleh malaikat Jibril bahwasannya kejadiannya seperti itu. Jadi rambutnya diambil, maka Rasulullah SAW juga terkena dampaknya, merasakan rasa sakit meskipun tidak berkepanjangan. Namun rasa sakit yang diperoleh oleh badannya ada. Nah, sehingga ketika diberitahukan oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah sehingga Allah turunkan 2 surah ini. Sebelumnya ketika Rasulullah SAW sebelum turun 2 surah ini, Rasulullah SAW itu sering melantunkan doa-doa, memanjatkan doa-doa perlindungan, sering sekali dan banyak ragamnya, banyak ragamnya. Jadi antara salah satunya adalah kita meminta perlindungan daripada keburukan orang lain dan juga keburukan yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Makanya di dalam zikir pagi petang itu ada doa Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin akhirun min nasiyatiha. Kita meminta perlindungan daripada keburukan diri kita sendiri. Maka itu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika diturunkan 2 surah ini, maka Rasul sudah merutinkan ketika ingin meminta perlindungan kepada Allah hanya membaca 2 surah ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita tidak menghafal doa-doa yang lainnya untuk meminta perlindungan, maka doa yang paling kuat, yang kalibernya paling tinggi daripada doa-doa perlindungan yang lain, ya 2 surah ini. Maka silakan diamalkan. Sama 3 kul. Nah, bisa dikatakan 3 kul ditambah dengan kul huwallahu ahad katanya. Nah, itu yang dua itu surah An-Nas dengan Al-Falaq. Surah Al-Falaq dengan An-Nas. Maka 2 surah ini sebenarnya yang disebutkan dengan Al-Mu'awwidhatain. Tidak masuk kul huwallahu ahad, karena dari segi makna pun Qul huwallahu ahad itu lebih kepada pengokohan iman, ya. Jadi bisa disimpulkan 2 surah ini memohon perlindungan dari keburukan ciptaannya, ya. Artinya manusia, jin dan segala macam. Nah, jadi keburukan itu yang menimbulkan efek samping yang sangat besar terhadap diri kita, makanya diturunkan 2 surah ini. Maka 2 surah ini menjadi obat penangkal, ya, perisai bagi manusia. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat pertama dikatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Nabi Muhammad, bahwasannya aku berlindung birabbil falaq, daripada Tuhan yang sang pemilik falaq, yang maha mengendali belahan. Itu kalau kita artikan secara literatur kebahasaan. Kata a'udzu, ya, berasal daripada kata a'udzu. A'udzu itu adalah memohon sesuatu yang mendatangkan kebaikan, menjauhi keburukan. Itu a'udzu. Makanya a'udzu billahi minasyaiton, ya. Yang kita mintakan adalah kebaikan, tetapi sembari daripada itu kita meminta kejauhan keburukan dijauhkan. A'udzu birabbil falaq. Dengan birabbi ketika
diturunkan Al-Quran dengan kalimat Rabbun, itu lebih mendekati kepada pemeliharaan, pemilik, atau yang mengatur. Makanya Rabbul Alamin, yang mengatur alam raya. Rabbil Falaq, Al-Falaq itu belahan. Ya, makanya di ayat yang lain Allah mengatakan Faliqul Habbi wan Nawa. Maka Allah yang membelah biji-bijian. Maka diibaratkan dengan belahan. Apa itu al-falaq? Ya. Jadi diibaratkan dengan belahan yang mana segala keburukan itu diibaratkan dengan gelapnya malam. Maka untuk menghilangkan gelapnya malam ditimbulkannya fajar, sehingga diibaratkan ketika malam yang gelap gulita dibelah oleh Rasulullah sehingga timbulnya fajar. Maka itu diibaratkan dengan al-falaq. Apa umpamanya di sini? Maka ditafsirkan di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, daripada keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh ciptaannya. Ma khalaq, daripada apa yang diciptakannya. Min syarri, syarri kalau memakai kata syar itu artinya keburukan. Syarrun keburukan. Tapi sarrun atau surur itu kebaikan atau kebahagiaan. Makanya jangan sampai salah membaca hurufnya. Kalau min syarri itu artinya daripada kebaikan-kebaikan. Masa kita mohon perlindungan, minta dijauhkan kebaikan. Nah, itu salah. Salah huruf maka salah makna. Min syarri keburukan. Min syarri syurur, nah itu keburukan. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan-keburukan. Maka diibaratkan kalau pelita yang gelap ya, itu buruk. Jahil, kebodohan, itu gelap. Min syarri ma khalaq, yang ditimbulkan oleh ciptaan-ciptaannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada keburukan-keburukan naffatsah. Maka ini yang disebutkan dengan naffatsah. Naffatsah itu adalah si tukang. Ada yang mengatakan memberi artinya an-naffatsah tukang sihir. Tukang sihir. An-naffatsah pakai kalimat ta'nis yang menunjukkan kepada perempuan-perempuan. Karena zaman dahulu yang melakukan sihir itu kebanyakan perempuan. An-nafasah itu dikatakan peniup, secara bahasa peniup. Meniup-niup dengan ada sedikit air liur yang keluar, ya, seperti kalau bahasa kita semburan. Semburan, artinya kalau semburan pasti ada sedikit airnya. Kalau diibaratkan semburan sekarang orang minum dulu, ya, dikumur-kumur kemudian disembur. Itu yang dilakukan oleh tukang sihir. Maka itu dinamakan an-nafasah. An-nafasah. Itu sudah di-mention oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada tukang sihir. Nah, makanya yang ditujukan kepada Labid bin Al-Aqsam tadi. Min syarrin naffasati fil 'uqad. Fil 'uqad itu pada ikatan-ikatan. Buhul-buhul yang diikat-ikat itu namanya ikatan. Maka buhul itu diikat menjadi 11 simpul-simpul. Karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang terdiri Al-Falaq itu 5 ayat dan An-Nas 6 ayat, jadi jumlahnya 11, sehingga satu ayat dibaca satu simpul terbuka. Qul a'udzu birabbil falaq, simpul satu terbuka. Sampai minal jinnati wan nas, 11 simpul usai terbuka semua. Nah, maka min syarrin nafasati fil 'uqad, pada ikatan-ikatan, pada buhul-buhul 'uqad. Ada penafsiran yang lain yang ditafsirkan bahwa an-nafasah itu bukan tukang sihir saja, tapi an-nafasah itu tukang pembawa fitnah.
tukang pembawa fitnah. Fil uqad, pada ikatan yang kuat. Jadi diibaratkan ketika fitnah itu dibawa, maka itu akan merusak tali ikatan yang kuat. Silaturahim terjalin antara satu sama lainnya, antara suami dan istri, antar keluarga, silaturahim erat. Ketika datangnya fitnah, apa yang terjadi? Terurai satu persatu tali silaturahim itu. Maka dikatakan dengan an-nafathah. Ketika tukang fitnah datang, maka silaturahim itu bisa terputus satu sama lain. Maka itu suatu yang buruk. Dianjurkan membaca surah Al-Falaq, An-Nas juga untuk menghindari diri kita bukan dari keburukan, kejahatan, kesehatan saja, tapi juga daripada perlindungan fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh seorang nafathah. Wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka ayat ketiga mendeskripsikan kejelasan yang lebih jelas daripada yang kedua. Yang kedua masih umum. An-nafathah, tukang sihir. An-nafathah, tukang pembawa fitnah. Yang pada intinya keburukan, segala keburukan adalah apa? Hasad, yang ditimbulkan oleh hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, daripada keburukan hasad, iri dengki, idza hasad. Hasidin yang pertama itu menunjukkan kepada objek pelaku. Hasad yang kedua adalah kelakuannya. Artinya hasad yang pertama. Wa min syarri hasidin, daripada si pelaku iri dengki, pengiri dengki, pengiri. Maka pengiri itu bisa jadi iri yang ditimbulkan itu hanya di dalam hatinya saja. Dia tidak melakukan dengan aktivitasnya sehingga tidak terlihat. Maka kalau seperti itu, ya kita kalau yang tidak tahu ada orang yang iri dengan kita, ya, tapi dia tidak cetuskan rasa irinya dengan kelakuannya, hanya di hatinya saja. Wah, kenapa dia dapat nikmat? Kenapa dia bisa sehat? Kenapa dia bisa dapat kekayaan? Nah, tapi dia hanya iri di hatinya saja. Maka itu hasidin yang tidak terimplementasikan rasa irinya. Tapi kalau idza hasad, apabila dia hasad, artinya yang kedua ini dia sudah mencetuskan, mengimplementasikan rasa hasadnya dengan kelakuannya. Apa yang terjadi? Bisa jadi dia melakukan dengan aktivitas buruknya. Dia iri dengan kita karena sebab mungkin kita dapat kekayaan, dapat nikmat oleh Allah, membeli mobil, membeli harta-harta yang lainnya. Ada orang yang iri, apa yang dilakukan? Dikempesin ban mobil. Berarti dia sudah melakukan aktivitas buruk. Maka idza hasad. Maka hasad itu diibaratkan seperti kayu bakar. Kayu bakar adalah amal baik seseorang. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, hasad itu kama ta'kulun narul hatab. Maka hasad itu adalah apinya. Kebaikan itu diumpamakan dengan kayu, maka hasad itu adalah apinya yang membakar amal-amal baik seseorang. Sehingga kalau kita renungkan, dosa amal buruk yang paling berbahaya hasad. Kita tidak sadar sholat yang kita lakukan, ya, amal tahajud yang kita laksanakan, amal yang kita lakukan secara diam-diam, yang itu nilai ibadahnya sangat tinggi, bisa runtuh bukan karena maksiat lainnya, bukan karena dosa zina, bukan karena dosa tinggal sholat, bukan karena dosa mencuri, dosa korupsi, bukan. Hanya karena hasad setipis tisu yang ada di hati kita. Timbul di hati kita, hanya tidak senang melihat kenapa dia yang dapat,
Ternyata itu sudah merontokkan amal ibadah kita. Nauzubillah min dzalik. Ketika dikatakan makanya nanti di akhirat nanti, maka orang yang paling rugi itu sudah punya banyak amal baik ketika ditimbang hanya sedikit. Kenapa? Tak sadar sudah rontok dengan penyakit hasad. Hasad itu adalah penghalang daripada segala doa. Makanya hati-hati. Doa kita sebenarnya diijabah oleh Allah. Perhatikan kata qul a'udzu birabbil falaq. Kata Allah apa? Katakan aku berlindung kepada Allah. Maka kalau kita lihat secara konteksnya, seakan-akan Allah memerintahkan kepada kita, hai fulan, mintalah perlindungan kepadaku dengan mengatakan qul a'udzu birabbil. Katakan, doakan, ya, berdoalah kepadaku, maka aku yang menerima doa itu. Seakan-akan Allah mengatakan, kita mengatakan begini, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Ya Allah, aku berdoa kepadamu. Pak, yang sebenarnya engkau yang menyuruhku meminta perlindungan itu. Yang sebenarnya engkau yang menyuruhku untuk meminta doa. Jadi kalau Allah sudah mengatakan mintalah doa kepadaku, gak mungkin dia tidak mau mengabulkan, karena dia yang suruh. Ada orang yang mau mengatakan, ada yang mengatakan, hei, datang ke rumahku nanti ya. Sudah diundang, datang ke rumahku nanti, maka aku sudah menyiapkan makanan. Datang, gak mungkin makanannya tidak disiapkan. Gak mungkin sampai di rumah, pulang, disuruh pulang. Karena Allah sudah menyuruh berdoa, gak mungkin Allah tolak. Tetapi kenapa doa itu tidak terkabulkan? Bukan karena Allah sendiri. Semua doa-doa itu pasti terkabulkan pada waktu yang tepat, pada kondisi situasi yang paling tepat. Maka salah satu doa kita tidak diijabahkan, tidak diberikan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu? Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ya hasad yang ada di diri kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu di antaranya untuk menghilangkan rasa hasad itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Memberi maaf kepada orang yang pernah menzalimi kita. Mendoakan orang yang pernah menzalimi kita. Itu salah satu cara kunci kalau kita ingin merontokkan rasa iri hasad di hati kita. Pak, kita ini manusia, wajar kalau timbul langsung di hati kita, langsung tiba-tiba, kenapa dia yang dapat? Hanya mungkin di penglihatan kita saja. Masya Allah, anaknya cantik sekali. Tapi dengan dengan mata kita melihat itu dengan ketidaksukaan. Anaknya cantik ternyata. Nah, ya. Maka ain itu walaupun tidak melakukan apa-apa si hasad, itu sudah menimbulkan penyakit kepada orang yang dilihat. Maka hasad itu merugikan. Bukan rugi kepada orang yang pelaku hasad saja, yang dihasadkan pun, yang diiri dengki pun rugi. Kalau dia tidak kena penyakit, makanya sekarang ada dinamakan dengan penyakit ain ya. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kita nih yang diiri itu sudah merasakan keresahan hati. Wah, kayaknya ada orang iri dengan saya. Sudah mulai keresahan. Itu sekurang-kurangnya. Walaupun tidak terjadi apa-apa pada diri kita. Dan yang paling buruk, terjadi keburukan karena efek ain itu. Ainun sukh, mata yang mengutuk. Nah, itu menimbulkan penyakit ain. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka orang yang menyebabkan penyakit kepada orang lain karena ain itu harus bertanggung jawab di akhirat nanti, punya dosa yang sangat besar. Maka diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kuncinya ketika mendapatkan pujian, apa yang disuruh ucapkan? Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, ya, Masya Allah. Nah, itu ketika kita mendapatkan nikmat. Wah, alhamdulillah anaknya cantik. Yang mendapatkan nikmat membaca Masya Allah. Atau ditambah sedikit, kalau kita lihat itu orang-orang Arab sering menulis di
nikmat-nikmat yang didapatkannya, misalnya di mobilnya, di motornya, apa yang ditulis? Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ini daripada nikmat yang diberikan kelebihan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi. Di di bangunan-bangunan, kalau kita ke Yaman itu banyak, di toko, di ruko, di bangunan, semua ada tulisannya Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Apa itu gunanya? Maksudnya adalah untuk melindungi nikmat itu daripada kehilangan, dicabut oleh Allah lagi, ya, atau diambil, terjadi keburukan seperti gempa dan segala macam, maka itu terlindungi dengan doa-doa yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Makanya Pak, kalau kita lihat tuh, jangankan di bangunan ditulis, alarm pun ada. Kalau kita ke Yaman itu ada alarm di motor, ketika dihidupin startnya ya, langsung si motornya yang berdoa, karena alarm yang dipasangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada langsung bacanya itu Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Maka orang yang naik motor tak perlu berdoa lagi, si motornya udah berdoa sendiri. Kalau ada alarm di sini kayak gitu, kayaknya saya mau beli deh. Tapi belum ada yang saya lihat deh, masang. Nah, begitu. Ala kulli hal, maka penyakit ain itu hakun, kata Rasulullah SAW. Ain itu hak. Jadi maksudnya hak itu fitrah, hukum alam pada manusia. Jadi kalau kita melihat kenapa ada ain, kenapa ada penyakit ain, kok bisa dia yang hanya melihat saja tapi timbul efek kepada yang dilihat, keburukan. Itu ain. Secara logika tak masuk akal, Pak. Tapi itu hukum alam yang terjadi. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, hakun, ainun hakun. Jadi sehingga untuk melindungi diri kita daripada itu, setidaknya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum tidur, tiupkan kepada tangan kita. Setelah membacanya, kemudian mengusap seluruh tubuh, mengisyaratkan supaya itu menjadi perisai tubuh kita. Kemudian bangun di pagi hari, saat subuh pagi, setelah sholat subuh, diafdolkan, dianjurkan juga membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas lagi. Supaya apa? Melindungi diri kita, keseharian kita daripada gangguan-gangguan ciptaannya. Artinya dari makhluk-makhluk yang jahat, sihir dan segala macam, membentengi diri kita. Tukang begal, tukang sihir, tukang rampok. Baca doa itu, maka insya Allah Allah yang melindungi kita seharian penuh. Baca di petang, melindungi diri kita semalam penuh. Kita nggak tahu Pak, jalan di malam hari, jam 1 malam, jam 3 malam, kita lihat ada orang yang kena bacok. Ya, besoknya lihat berita ada kena bacok, ternyata padahal kita lintas dari jalan itu. Ternyata kita nggak sadar, kita pernah membaca soal falak an-nas, kita amalkan setiap pagi dan petang, dan itu Allah jaga kita. Allah jaga diri kita, Allah jaga harta kita. Salah satunya karena membaca Al-Falaq dan An-Nas. Maka sering-seringlah amalkan surah Al-Falaq An-Nas, dianjurkan setiap pagi dan petang. Tambah satu lagi, Al-Ikhlas. Supaya apa? Allah menjaga keimanan kita. Ya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dibaca 3 kali. Ya, dibaca 3 kali. Itu terlebih baik. Jangan putus. Itu saya anjurkan. Insyaallah. Ya, alhamdulillah, selama saya diajarkan oleh guru juga alhamdulillah saya sudah mendawamkan gitu. Setidaknya hanya dawam itu di waktu pagi saja setidaknya. Kalau mau tidur tambah lagi. Alhamdulillah. Itu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Khasiatnya luar biasa. Kalau ada orang yang sakit, baca surah Al-Fatihah, dimulai surah Al-Fatihah, buka terus kemudian baca, semburkan di air, maka minum. Itu akan menjadi asyifa, menjadi pengobat dari keburukan sihir, karena sihir itu kita juga nggak sangka. Ada yang mungkin kita nggak sadar, orang yang nggak senang melihat kita, ya. Padahal kalau kita
kita lihat diri kita, nggak ada yang kita punya kenikmatan yang lebih, nggak ada. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di hati orang, nggak pernah bisa menerka yang ada di hati orang. Maka untuk melindungi diri kita daripada efek-efek yang ditimbulkan oleh penyakit-penyakit mata, ya, itu bacakan surah Al-Falaq, surah An-Nas setiap pagi dan petang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sekian kira ini yang dapat saya paparkan pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau buat anak itu gimana? Kalau kita kan bisa buat apa, hindarin dari penyakit lain. Kalau buat anak kita yang baca gimana? Ya, kita yang baca karena anak juga belum bisa baca. Jadi perwakilan keluarga kita gitu. Iya, kalau anak yang sudah bisa membaca, bisa ngomong, sudah melantunkan, sudah bisa ngomong, istilahnya sudah bisa keluar bahasanya, maka ajarkan dia. Tapi kalau belum, kita yang membaca. Kemudian kalau kita bacakan tadi di tangan kita, maka usapkan di tubuhnya, gitu, ya, isyarat, itu isyarat, begitu, amalkan. Silakan, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Minggu yang lalu Pak Ustaz ada kata-kata daripada tentang sholat. Kemudian yang saya tanyakan bahwa syariat dan hakikat, sepengalaman Ustaz belajar di ilmu Muhammadiyah itu maknanya seperti apa? Maknanya gitu. Makna apa? Daripada ilmu hakikat dan ilmu tarekat sama syariat gitu. Karena berhubungan dengan kolbu gitu, yang kadang-kadang kita suka sulit akan membedakan dengan syariat dan hakikat. Apakah ada studi gitu tentang mata kuliah yang mengarah ke pelajaran ini? Ilmu hakikat itu ilmu batin. Sehingga kalau Rasulullah SAW sendiri itu tidak semua melepaskan ilmu batin itu kepada diajarkan kepada para sahabat. Maka diibaratkan seperti Rasulullah SAW itu punya dua bungkus. Ini ilmu syariat sudah diberikan tuntas, semua bungkusnya diajarkan. Tapi ilmu hakikat, ilmu batin itu tidak semua diajarkan. Tidak semua diajarkan. Kenapa tidak semua diajarkan? Karena yang pertama, tidak semua batin seseorang itu menerima ilmu hakikat. Seorang nabi punya batin lebih kuat daripada yang selain nabi, artinya manusia biasa. Makanya itu batin seorang nabi ketika mendapatkan ilmu hakikat itu jauh lebih bisa menerima karena cocok dengan batinnya. Ketika itu diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, nah, Rasul tahu ini batinnya gak bisa diterima sehingga tidak diajarkan semua. Hakikat itu pada sejati-jati, hakikat itu artinya sejati, kebenaran yang pasti, itu hakikat. Maka sepasti-pastinya kebenaran itu ma'rifah, mengenal, menuju pengenalan tahap yang paling tinggi, menuju pengenalan siapa itu yang menciptakan, siapa itu Allah. Pengenalan terhadap Allah yang lebih dekat sekali itu disebutkan dengan ma'rifah. Jadi tahap makom yang paling tinggi itu namanya ma'rifah. Maka orang batin yang sudah mencapai kepada makom itu adalah batin-batin yang khusus. Gak semua orang bisa mencapai itu. Jadi ilmu syariat itu sudah diajarkan karena itu memang perintah Allah. Itu diibaratkan seperti
bungkusan yang harus diajarkan karena semua manusia itu bisa menerimanya. Ya, itu seperti ilmu yang bisa dipraktikkan secara zahir dan batinnya, itu syariat. Dan kebenaran di dalam syariat itu tidak ada yang bisa menjustifikasi, mengklaim itu benar-benar sejati kebenaran, tidak ada yang bisa. Hanya Allah punya hak prerogatif Allah itu. Misalnya nih, sholat. Ingin mengatakan mengklaim sholat kita sah apa enggak, berani enggak gitu? 100% enggak berani. Makanya syariat itu tahap kesahannya itu hanya di tahap perkiraan saja, zon 50 sampai 75. Kita yakin sholat kita sudah diterima 60% benar, maka sudah cukup. Nah, zon. Ya. Tapi kurang dari 50 berarti sholat kita, ulama fikih mengatakan tidak sah. Maka yang bisa menjustifikasi itu benar apa enggak sholat kita, sah apa tidak, sejatinya siapa? Allah sendiri. Nah, itu ilmu syariat. Tapi ilmu batin ketika menuju ma'rifah, ada orang yang kita dengar wali kutub di antara para wali yang sudah mencapai makom tinggi ma'rifah. Ada yang kita dengar kemarin Syekh Siti Jenar yang sudah sampai mengakui ini anallah. Tahap yang seperti itu udah mungkin terlalu jauh daripada kita yang ketinggalan terlalu jauh. Yang orang seperti itu sudah masuk ke dalam dimensi lain di dalam kehidupannya. Maka yang harus kita garis bawahi, di antara para wali, orang alim makom yang lebih tinggi secara keseluruhan, nabi yang lebih pantas menerima itu. Seorang nabi yang lebih pantas menerima itu. Seorang nabi yang jauh lebih makomnya jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, kita lihat sekarang impactnya apa? Nabi Muhammad SAW justru makomnya itu jauh lebih tinggi. Tapi pernah nggak Nabi mengatakan anallah? Nggak pernah. Sehingga tidak timbul kontroversi. Benar ya? Nggak ada yang timbul kontroversi. Padahal makom yang lebih tinggi itu sepatutnya yaitu Nabi yang sudah sampai ke situ. Sedangkan lihat manusia biasa, wali-wali Allah yang di bawah itu, yang bukan Nabi. Syekh Siti Jenar salah satunya. Sehingga apa? Karena batinnya ini tidak sanggup menerima, mungkin salah satunya efeknya timbul kata itu. Padahal maksudnya berbeda, sehingga orang lain juga bisa menafsirkan berbeda-beda. Wah, dia sudah mengaku dirinya Tuhan, sesat ini orang. Padahal dirinya yang mengetahui maksud sejatinya yang dia ucapkan. Ada satu lagi itu di ulama, banyak ulama itu ada istilahnya, lupa saya. Ada istilahnya yang mengidentifikasi seseorang itu sudah makom yang lebih tinggi dan dia itu sampai mengaku dirinya Tuhan. Maka ketika batin nggak diterima seperti itu, orang lain juga melihat wah ini ajaran sesat. Karena kenapa? Sampai timbul kalimat yang seperti itu, berarti ada yang sesuatu yang tidak diterima oleh batinnya, terluapkan itu. Orang mengklaim sesat, ini gak boleh lagi hidup, harus dibekal. Terjadi itu pada Syekh Siti Jenar. Nah, makanya Rasulullah SAW bungkus itu tidak diberikan ke semuanya, tidak diajarkan ke semuanya. Dan itu lebih kepada sesuatu yang berkaitan dengan roh yang gaib. Rasulullah SAW sendiri ketika ditanyakan yas'alunaka 'anil ruh, apa yang dikatakan Rasul? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum illa qalila. Katakan Rasul, maka katakan wahai Muhammad, ketika ditanyakan tentang ruh, katakan saja bahwa aku tidak tahu banyak tentang ruh, tentang hal yang gaib. Yang aku tahu itu hanya sedikit saja. Begitu diperintahkan oleh Allah, maka tidak diajarkan semuanya. Gitu. Jadi itu ilmu hakikat. Secara terperinci, mungkin Pak Zulkifli, bagaimana itu namanya ilmu hakikat, apa turunan-turunannya, yang mungkin
Pak Zulkifli mungkin bisa dapat belajar sama orang yang lebih paham terkait itu, terkait dengan ilmu thariqah. Thariqah itu jalan saja. Jalan itu bisa bermacam-macam, tapi semua jalan itu bermuara kepada ma'rifah. Makanya thariqah itu ada macam-macam. Ada thariqah Syadiliyah, ada thariqah Naqsabandi, ada thariqah Asyatiri. Banyak sekali nama thariqah itu. Ya. Jadi apapun boleh, silakan. Ada thariqah yang amalannya 1000 zikir dan segala macam, banyak sekali. Itu sebenarnya tujuan akhirnya sama, Pak, untuk mencapai kema'rifahan itu. Jadi orang yang berthariqah ketika membaca zikir, sholat, melakukan ibadah, sudah mencapai kepada tahap ihsan. Nah, ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sudah mencapai ke situ. Jadi bukan hanya lisan saja yang baca subhanallah, subhanallah. Subhanallah yang dibacakan satu kali oleh orang yang berthariqah paham itu makna subhanallah, lebih baik dibacakan oleh orang yang tidak paham tapi 1000 kali bacaannya. Hanya baca lisan saja subhanallah, 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 tapi tidak paham. Orang yang baca yang paham subhanallah, langsung kayak ketika dia baca subhanallah, langsung kayak menusuk hatinya, terus kemudian bergetar kepada seluruh tubuhnya. Sehingga apa? Getaran itu yang menimbulkan efek aktivitas kesehariannya yang mendorongnya menuju kepada kebaikan terus. Kalau kita enggak, kita melaksanakan sholat full doanya, tapi setelah itu masih apa efeknya? Enggak ada. Berarti kita belum sampai kepada tahap ihsan. Itu. Orang baca subhanallah, Allahu Akbar, zikir, seharusnya sudah membentengi dirinya dari keburukan, kemaksiatan. Allah a'lam bishawab. Saya cuma pada pengetahuan aja, karena saya baca itu. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau di dalam kaum Nahdiyin itu merupakan, mereka mengatakan bahwa dia itu penghulunya para wali. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali, dia banyak buku-bukunya tentang tasawuf, seperti Iyamul Ulumuddin gitu ya. Nah, saya juga pernah baca bahwa kedua ulama ini bertemu. Kalau menurut pandangan Ustaz tentang Abdul Qadir Jalani dan Imam Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin bertemu, yang dimaksud bertemu secara apa, Pak? Secara bukan, maksudnya keadaan dia sama itu, zaman itu. Sezaman? Pernah saya baca dulu. Sezaman. Kalau nggak salah pada abad 7. Sezaman atau tidak sezamannya Allah a'lam. Ya. Yang saya tahu karena saya juga tidak banyak mempelajari manaqib dan biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang saya tahu Imam Al-Ghazali itu pada abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah, artinya 500-an Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apakah di abad ke-5 Hijriah? Nanti saya akan pelajari dulu itu terkait dengan apakah ketemu sezaman apa enggak. Tetapi alhamdulillah, kalaupun tidak sezaman, bisa jadi yang disebutkan dengan pernah bertemu, mungkin secara batin, secara roh bisa jadi bertemu. Artinya bertemu di alam mimpi ataupun apa gitu ya. Jadi bisa jadi. Tapi kalau misalnya zamannya sudah berbeda, 200 tahun selang misalnya, kalau Imam Abdul Qadir Jailani di abad ke-7, ya. Kalau yang saya tahu Imam Al-Ghazali kalau di abad ke-5. Imam Abdul Qadir Jailani entah abad ke-7, saya lebih kuat dugaan saya di abad ke-7 kalau tidak salah. Sehingga kalau abad ke-7 dengan abad ke-5 pastinya tidak bertemu. 200 tahun selangnya bertemu. Gitu ya, Pak. Secara ilmu kesufiannya, ketorikatannya itu Syekh Abdul Qadir Jailani tidak bertentangan dengan Imam Al-Ghazali, tidak. Dan Imam Al-Ghazali itu
tidak banyak mengajarkan amalan-amalan yang mengarah kepada kesufian, tidak. Tapi teori sufi itu semua dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, karena beliau juga dekat sekali dengan filsafatnya gitu ya. Jadi teori kesufian sudah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kayak amalan thariqah itu dipraktikkan seperti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi amalannya dibawa oleh Syekh Abdul Qadir, teorinya Imam Al-Ghazali, dan ini tidak bertentangan. Seminim pengetahuan saya yang bisa saya jelaskan mungkin sementara itu dulu, Pak. Insya Allah nanti saya akan terangkan, saya pelajari, mungkin insya Allah apa yang saya dapatkan lagi nanti saya share lagi. Baik, kita masuk ke dalam sesi talaki. Allahu a'lam bishawab. Pak Sulaiman mana Pak? Tadi nggak ada di masjid. Lagi kurang enak badan. Baik. Tapi ada di sini atau keluar kota? Ada. Silakan Sadat. Ya. Ya. Betul. Masalah. Mau pakai Quran? Silakan. Nggak pakai Quran juga nggak apa-apa. Kompor nyawanya. Oh, boleh. Masih bingung ya? Masih dulu. Bingung banget. Tahu Sadat bingung, kok di masjid aja? Tadi bukan di masjid perasaan. Surah Al-Qari'ah ya, Sadat. Al-Adiyat ya. Al-Adiyat ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Setelah Al-Adiyat surah apa? Al-Zalzalah. Hafal? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan فمن يعمل مثقال ذرة أحد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, besok lanjutkan soal lagi. Sadaqallah. Silakan Pak Bos.
nggak apa ya. Al-Lail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Yaghsha. Wal laili idza yaghsha. Wan nahar. Bukan jangan yagh itu ada qalqalahnya terseret. Yaghsha, jangan sampai ada yaghsha. Walaili idza yaghsha. Panjangin sedikit. Yaghsha. Walaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqal bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-asqa alladhi kazzaba wa tawalla. Fasayujannabuhal asqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Pak Zai. Pak Zai meskipun kelelep sedikit tapi udah sampai Mekah. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun alladzi hum fihi mukhtalifun alladzi hum fihi mukhtalifun الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء لنخرج به وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وإن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا panjang lagi 6 harokat وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا صعابا إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا
إلا عذابا. Tahan dulu sampai ayat 30, dilanjutkan besok ayat 30. Silakan Pak Arif. Bagus, Pak Nuk mana? Masih di Bandung, Pak. Oh, Besok minggu baru pulang. 31. oh lanjutan dari Wadai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Lanjutkan di surah Al-Baqarah ayat 1. Pak Usman. Yusuf Afidi. Al-Baqarah. Arif. Yusuf Afidi Al-Baqarah. Kita masih jauh. Nah, dapat ke Al-Insyirah. Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. 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 Alam nashrah laka sadrak. Laka. Alam nashrah laka sadrak. 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 Ada hamasnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Kemarin al-alaq Pak. Al-alaq sudah sampai berapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Rabbukal. Iqra Iqra. wa rabbukal akram. Alladzi alam bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana laitod. Laizo. La yatgha. Layak La yatgha. Layak togo. Yatgha. La yatgha. Ulang. Kalla innal insana layat abdan iza zola. Abadan. Solla abadan iza solla. Aro'aita in kana alal huda. Huda. Ara'aital Iya. Ara'aita in kana alal huda. Awa amara bil Au amaro bittaqwa. Terus Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kazzaba. Ara'aita in kadzdzaba Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi Kalla la illam yantahi lanas fa'am binasya. Ya Ustaz. Coba perhatikan dulu. Lanas fa'am bin nasiyah. Ulang sekali lagi. Kalla la illam yang tahilanas
bukan yantahillanas, yantahilanas, yantahillanas, masih yantahilanas, 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 ya, yantahilanas, fa'abin nasiyan, bin fa'ambin nasiya, ulang yantahilanas yantahilanas, fa'ambin nasiya. Oke, kita tahan situ dulu. Nah, sampai ayat berapa itu, Pak? 10 15. 15. Oke, lanjutkan ayat ke-16. Silakan masuk. Apa penutupan Pak Didi? Apa penutupan set? Syukur. Surah apa itu? Ininya mana? Ya. Absen. Member. Nggak ada karcisnya, gimana mau main? So, tiketnya dulu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Beliau pertama ya? Al-Fajr ya? Iya. Ayat 17. Kalla balla tuqsimunal yatima. Tukrimunal Yatim. Kalla balla tukrimunal yatima. kok yatimah? Yatim. Sejak kapan yatimah? Biasanya Pak Zul bacanya Yatim. mengenal alif disukun. Kok bisa itu jadi matiwat? Kalla balla tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wa yawma idzin la yu'azzibu azabahu ahad. Wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu fiik. Besok lanjutkan soal ini. Silakan Pak. Kawan ini. Itu aja. Baik, kawan. Lebih jalan berapa? Pak Pir? Jalan berapa Pak? 8. Ya. Kori. A'udzu billahi minasy
yastahjuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa afarna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ayat ke-58. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ya rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina wa mahallil qatri wa sabadakar rabbi wafiqna tarqi qawlan fi'lan karam warzuq kulli halal daim wa khalatka ya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحابة المصالح الغرر ربنا اللهم هدينا بهداك وجعلنا ممن يسترجع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلفك أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظات ابدا على خلقه ورضاه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا أمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.